Are you guys ready? This is Sneaker of the Year 2024. What is good everyone? Welcome back to my channel. It's me again Haikal. Yang kamu di hot Dan kalau review masih yang guys, hari ini gue pengen ngehitung balik lagi rilisan-rilisan sneakers yang pernah ada di tahun 2024. Dan dimana kali ini gue pengen ngebikin list. Ya seperti di tahun-tahun sebelumnya, gue juga pernah ngebikin list. Dan kali ini kita bakal bikin list yang sama, yaitu untuk rilisan sneakers tahun 2024. Dan sebelumnya guys, selamat datang di YouTube channel gue. Di sini gue ngebahas dunia persneakersan, konten-konten sneakers, ngobrolin sneakers, dan fashion, dan hal-hal yang menarik lainnya. Buat kamu yang baru nonton video gue atau baru tune in di channel ini, selamat datang dan jangan lupa subscribe kalau kamu suka dengan channel ini. Nah, di video kali ini gue pengen ngebahas 10 sneakers menurut gue keren, punya detail-detail yang unik, punya cerita yang robust, dan ya, purely ini adalah opini gue dari beberapa sneakers-sneakers yang pernah rilis di tahun 2024. Nah, buat kamu yang punya kriteria kamu sendiri, buat kamu yang punya list kamu sendiri, silahkan drop di kolom komentar, kita bakal ngobrol bareng di sana. Tentunya sebelum kita masuk ke top 10 sneakers of the year, kita bakal ngasih beberapa honorable mention terlebih dahulu. Guys, buat ngebikin 10 list sneakers terbaik itu ternyata susah banget loh. Apalagi di tahun 2024 ini banyak banget sneakers-sneakers dengan rilisan-rilisan terbaik. Nah, kali ini gue pengen ngasih tahu dulu beberapa honorable mention menurut gue, dan ini bukan berurutan ya. Jadi ya udah random aja yang menurut gue keren di tahun 2024 ini. Oke, ini dia untuk honorable mention pertama. Ini underrated banget, adalah salah satu rilisan terbaru dari Salomon Sport Style, yaitu Salomon SES Pro Chromatic. Nah, colorway ini menurut gue keren banget ya, tapi ini sangat underrated, bahkan di luar juga jarang banget orang ngobrolin sepatu ini. Tapi menurut gue ini colorway-nya cakep banget. Berikutnya salah satu sepatu yang gue pengen banget tapi nggak mungkin bisa kesampaian, yaitu kolaborasi New Balance dengan siluet 1906R bersama Salehe Bembury dalam koleksi Hit Be Hot. Nah, ini salah satu rilisan paling panas juga di awal tahun 2024 ini ya. Selanjutnya di sini ada salah satu sepatu hype nih, terutama untuk scene running, hiking, yaitu Hoka yang berkolaborasi bersama Satisfy dengan siluet Hoka Mafate Speed 4. Oke, lagi nih guys, masih ada honorable mention lainnya, yaitu Jordan 1 Low yang berkolaborasi dengan Trophy Room Rookie Card. Nah, ini dirilis di sekitaran bulan Juli kalau nggak salah ya. Nah, ini salah satu honorable mention-nya, keren banget nih sepatunya. Nah, terakhir honorable mention menurut gua, dan ini masuk list number one sneaker of the year menurut Complex Sneaker Panel, yaitu Adidas Anthony Edwards One basketball shoes. Nah, gue harus masukin sepatu ini di honorable mention, walaupun hype-nya itu ya maksudnya di luar gitu ya. Bahkan Complex sendiri nge-rate sepatu ini jadi sneaker of the year di tahun 2024, tapi kayaknya di list gue kali ini cukup berada di honorable mention doang guys. Oke, sekarang kita masuk ke top 10 listnya. Oke, di urutan ke-10 di sini ada Futura Lab berkolaborasi dengan Nike SB Dunk Low. Ya guys, ini rilisan yang lumayan, bukan lumayan lagi ya, memang benar-benar hype di pertengahan tahun, mungkin bisa dibilang di sekitaran April, Mei gitu. Nah, ini salah satu kolaborasi ikonik dari graffiti artist Futura dengan siluet Nike Dunk SB gitu ya, SB, Nike Dunk SB. Dan ya, respon pasar terhadap sepatu ini juga rame banget. Dari color blockingnya, dari warnanya, ini menurut gue salah satu sepatu yang cakep banget nih, yang dirilis di tahun 2024. Oke, di nomor 9. Ini salah satu rilisan yang sangat underrated banget, yaitu Nike Air Max 95 Unearthed. Ya guys, ini bisa dibilang salah satu sneaker yang dirilis di hampir akhir tahun 2024. Yang unik dari sepatu ini adalah colorway-nya guys. Ini kalau kalian lihat colorway dari sepatu ini memang nyocok banget sebenarnya untuk dikolabin dengan Armamanier ya. Kalau gue sih, gue lebih mending milih sepatu ini daripada Air Max 95 dari Armamanier. Tapi ya, yang namanya GR colorway, apalagi di tahun-tahun sekarang ini, biasanya pasti jatuh banget, hype-nya nggak ada sama sekali, nggak ada yang appreciate sepatu ini kayaknya, kecuali mungkin beberapa Air Max Head atau beberapa terutama orang-orang di Europe gitu ya, mereka lebih suka Air Max 95 kayak gini, atau Air Max Plus, atau ya mostly mereka lebih suka Air Max.
Dan that's why di sini gue masukin sepatu ini di urutan ke-9 karena menurut gue secara colorway, secara eksekusinya, secara storytelling dari sepatu ini cukup unik gitu, cukup menarik walaupun ini adalah rilisan GR. So, itu dia di urutan ke-9. Guys, kita berlanjut ke urutan yang ke-8. Ini adalah siluet terbaru dari Jordan Brand, Jordan 4 RM yang berkolaborasi dengan Nigel Sylvester, khususnya untuk colorway Grandma's Driveway. Guys, gue pertama kali ngeliat sepatu ini tuh langsung kayak, wow, hijaunya itu keren banget guys. Shade of green-nya itu cakep banget gitu. Nah, apalagi ini adalah siluet terbaru atau iterasi terbaru dari Jordan 4 yang dibikin di mana konstruksinya itu dibikin lebih skate friendly, lebih bike friendly. Makanya ada khususnya untuk kolaborasi bersama Nigel Sylvester ada tulisan Bike Air di belakangnya. Untuk storytellingnya sendiri ini keren banget. Eksekusinya, apalagi eksekusinya ya guys. Di mana Nigel Sylvester memang bikin gathering besar-besaran gitu ya di beberapa kota besar. Dan ya, menurut gue ini salah satu rilisan terbaik di tahun ini. Bahkan ada yang ngasih sepatu ini di urutan top 5 mungkin ya. Tapi di sini menurut gue, ya di posisi ke-8 deserve their sport, yaitu Jordan 4 RM yang berkolaborasi dengan Nigel Sylvester. Berikutnya guys, di nomor 7, ini adalah salah satu sneakers yang gue baru aja suka di tahun ini, di tahun 2024, yaitu Kobe 6 Italian Camo. Ya, kita tahu sendiri yang namanya Kobe 6 itu lebih cenderung limited, lebih cenderung hype. Bahkan di tahun lalu itu ada reverse grunge, dan di tahun ini ada Italian Camo. Nah, menurut gua ini salah satu colorway Kobe 6 terbaik yang pernah ada. Dan kayaknya di aftermarket sendiri harganya itu masih belum turun juga nih. Padahal di beberapa siluet-siluet Kobe yang lain mostly udah turun ya. Karena gua udah pengen banget nih ngekop Italian Camo ini, Kobe 6 Italian Camo, tapi nggak pernah dapat yang ya reasonable price gitu ya. So, di sini ada urutan yang ke-7 menurut gua, ada Kobe 6 Italian Camo yang which is colorway-nya itu cakep banget menurut gua. Dan ya, itu dia di nomor ke-7. Berikutnya di urutan yang ke-6. Ini adalah triple collab antara Kith, Essex, dan Marvel dalam pack Super Villain yang spesifiknya gua suka banget sama colorway Green Goblin. Nggak tau guys, di beberapa tahun terakhir ini gue suka banget sama sneakers yang berwarna hijau, yang ada shades of green-nya itu gue suka banget sekarang ini. Nah, that's why di pack ini sendiri gue suka yang Green Goblin ini. Walaupun untuk colorway lain menurut gue keren-keren juga ya, cakep-cakep semua. Terutama eksekusinya itu mantep banget, bisa dapetin komik gitu ya. Menurut gue untuk koleksi ini sendiri, atau khususnya colorway Green Goblin sendiri, ini deserve spot number 6 untuk sneaker of the year tahun 2024 guys. Di urutan yang ke-5, akhirnya kita masuk ke top 5 nih guys. Ini salah satu sepatu yang diobrolin banget ya. Apalagi karena kemunculannya itu memang benar-benar dari seorang creator yang cukup dekat dengan komunitas sneaker gitu. Nah, di sini ada kolaborasi Saucony dengan siluet Pro Grade Omni 9 yang berkolaborasi bersama J-Tips. Nah, sebenarnya J-Tips bukan pertama kalinya ya berkolaborasi dengan Saucony, dan bahkan kayaknya udah beberapa kali ya, mungkin udah 3 atau 4 kali dengan siluet ini. Siluet ini actually di kolaborasi ketiga kayaknya ya, seingat gue sih. Nah, ini merupakan takes on J-Tips dengan siluet Pro Grade Omni 9, yang dimana kita ketahui di tahun ini memang huge banget ya, mesh runner gitu, dan ternyata J-Tips punya caranya sendiri untuk interpret si siluet Pro Grade Omni 9 ini sendiri. Dan akhirnya ya guys, sepatunya itu turns out keren banget, kombinasi colornya cakep, kemudian dan temanya sendiri, to-do list itu sendiri, dia bercerita tentang sepatu ini dibawa untuk menyelesaikan to-do list kita di hari-hari gitu ya. Sehingga sepatu ini bisa begitu dekat dengan yang punyanya. Intinya cerita-cerita yang kayak gitu untuk ngebangun karakter dari sepatu ini sukses banget menurut gue. Apalagi yang colorway 10, ini salah satu yang gue suka banget ya dari koleksi to-do list J-Tips dengan Saucony di siluet Pro Grade Omni 9. Itu dia guys untuk nomor 5. Oke, berikutnya di urutan yang keempat, ini adalah kolaborasi antara Kith dengan New Balance dengan siluet 1906R. Jadi udah ada 2 kolaborasi Kith kayaknya di list kali ini, karena memang tiap tahun tuh kolaborasi Kith gacor-gacor banget men. Nah,
Kali ini ada di siluet 1906R bersama New Balance yang khususnya colorway black. Mungkin colorway ini nggak banyak masuk ke list sneaker of the year di beberapa creator yang gua temuin gitu ya, karena memang bisa dibilang ya panas gitu di awal perilisannya, tapi nggak cukup ngebawa impact yang besar. But not for me guys. Menurut gua, walaupun eksekusinya itu biasa aja, bahkan box atau packaging kolaborasinya itu kayak ya udah menggunakan regular box gitu, tapi colorway yang dihasilin sama Ronnie Fight di silhouette ini tuh bener-bener premium gitu. Padahal kalau kita lihat 1906R ya sporty, sepatu mesh runner biasa gitu ya, yang tend to be lebih sporty gitu. But I don't know, somehow di colorway black ini sendiri ada aksen goldnya, kemudian menggunakan ripstop nylon. Jadinya itu kayak feel luxury-nya itu dapat banget guys di sepatu 1906R. Itu dia guys, di urutan yang keempat salah satu underrated release yaitu Kith yang berkolaborasi dengan New Balance di silhouette 1906R Black. Alright, sekarang kita masuk ke top 3 sneaker of the year tahun 2024. Di tahun-tahun sebelumnya gue belum pernah masukin kolaborasi ini. Nah, tapi di tahun ini gue masukin ke top 3 sneaker of the year tahun 2024. Di urutan yang ketiga, di sini ada Jordan 1 yang berkolaborasi bersama Travis Scott dengan colorway medium olive. Guys, di antara semua kolaborasi Travis Scott dengan Jordan 1, menurut gue ini adalah colorway terbaik. Yes, sentuhan warna olive-nya, kemudian overlay warna putihnya, cakep aja gitu. Walaupun untuk treatment kolaborasi ini sendiri, ya biasa-biasa aja ya, kayak regularnya rilisan Travis Scott bersama Jordan 1 gitu. Bagi beberapa orang memang jadinya udah kayak biasa aja. Tapi menurut gue ini adalah colorway terbaik yang pernah ada. Bahkan gue bakal naruh ini di atas semua kolaborasi Travis Scott dengan Jordan 1. So, itu dia. Ada di urutan yang ketiga, yaitu Jordan 1 berkolaborasi dengan Travis Scott dengan colorway medium olive. Nah, di urutan yang kedua, ini adalah Reimagine, salah satu rilisan GR gitu ya. Tapi versi Reimagine-nya dari salah satu sneakers greatest of all time, yaitu Jordan 4 Black Cement Reimagine. Panjang banget nih intronya. Intinya di urutan yang kedua di sini ada rilisan di awal tahun yang gua lagi-lagi nggak kedapetan ya, hampir aja gitu. Dan ya, ternyata ini salah satu sepatu yang memang idaman ya, idaman semua orang, bahkan semua sneakerhead mungkin ya. Jordan 4 Reimagine ini walaupun tadinya itu orang-orang bakal skeptis karena materialnya itu diubah dari originalnya itu menggunakan nubuck, kemudian diganti jadi leather. But turns out the people seems to love it and I kinda dig it. Kalau misalkan ada harga yang reasonable, hit me up. Mungkin gue bisa ngekop rilisan Jordan 4 Reimagine ini. Size 9 ya. Oke, itu dia untuk list yang kedua. Nah, sekarang kita masuki ke list number 1 sneaker of the year tahun 2024. Sebelum itu, buat kamu yang udah nonton sejauh ini, jangan lupa subscribe, like video ini, share ke teman-teman kamu, dan juga jangan lupa komen di kolom komentar gimana menurut kamu list kamu. Silahkan drop di kolom komentar guys. Nah, ini dia untuk sneaker of the year tahun 2024 Jordan 3 Black Cement. Ya guys, ini gua harus naruh di list number 1 sneaker of the year. Udah dari awal tahun, udah dari tahun sebelumnya malah ya. Tahun sebelumnya, sebelum rilis, gua udah ngeker nih. Kayaknya ini deh bakal jadi sneaker of the year tahun 2024. Dan turns out, menurut gua memang ini adalah sneaker terbaik. Bukan karena nothing new gitu ya, nggak ada yang baru dari sepatu ini, karena ini emang udah dikeluarin beberapa tahun sebelumnya. Apalagi sneakers ini sendiri di tahun 1988, menurut Kompleks Sneaker of the Year, juga jadi Sneaker of the Year-nya guys. So, ya, menurut gua ini adalah sneaker di tahun ini, walaupun mungkin sebagian orang ini kayak GR, rilisan GR biasa, tapi this is something special for me ya. So, itu dia untuk Sticker of the Year tahun 2024. Thanks for watching guys. Jangan lupa subscribe sekali lagi, komen di kolom komentar kalau kamu punya list versi kamu sendiri. And yeah, I will see you guys in the next video. Thank you. Dengan siluet prograde